Di sini banyak yang jual sate biawak, teman-teman. Kurang paham khasiatnya apa, tapi yang gue tahu itu salah satunya yang pernah gue dengar tuh, nah itu kan warung sate biawak Lina. Wah teman-teman, ini iya baru inget juga gue nih. Ini yang gudang ban teman-teman ya, gudang ban Jatimakmur yang beberapa hari lalu baru aja kebakaran. Wow gila, habis teman-teman kondisinya. Teman-teman, kalau teman-teman ingat beberapa tahun lalu itu ada berita si pembangunan kereta cepat itu terhalang gara-gara ini nih. Ininya mentok apa sih, girder apa namanya ya, gue nggak tahu, girder apa grider, gue lupa. Nah tadinya jalannya itu lewat sana teman-teman. Nah sekarang diputar karena waktu itu pembangunannya bermasalah, akhirnya dibikin jalan baru ya. Entah jalan baru atau memang sudah ada sebelumnya, tapi jadi jalannya diputar ke sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Bapak-bapak motoran guys. Oke, jadi kali ini guys, gua mau bikin satu video, apa ya, bisa dibilang kalau namanya apa namanya, bisa dibilang tuh trennya tuh zaman sekarang itu ini disebut trip 360 ya. Jadi gua akan melakukan sebuah perjalanan 360 alias mengitari kota Bekasi teman-teman. Nah ini gua akan mulai startnya dari Harapan Indah. Kita lagi OTW menuju ke sana. Ini sekarang kita ada di Alexindo. Kita akan start dari titiknya itu di Harapan Indah dan akan kembali lagi di Harapan Indah. Kita nanti rencananya gue akan melewati melewati beberapa perbatasan kota Bekasi dengan daerah lain itu teman-teman. Jadi stay tune ya. Oke, perjalanan kita mulai dari sini ya teman-teman, dari kota Harapan Indah Bekasi. Kita ambil kanan sini deh, kanan sini, hati-hati. Kita cek lagi lalu lintasnya aman, kita nyebrang. Yo, let's go. Oke, di perjalanan kali ini teman-teman, gue akan membuat sebuah video mengelilingi lah ya, mengelilingi kota Bekasi. Sebisa mungkin nanti gue akan melewati beberapa perbatasan kota Bekasi dengan daerah lain. Seperti mungkin nanti di depan, walaupun gue juga kurang tahu tepatnya di mana ya, tapi kita akan melewati nanti perbatasan dengan Kabupaten Bekasi contohnya. Jadi perjalanan ini rutenya pertama gue akan melewati Taman Harapan Baru nanti ya teman-teman ya. Ada Taman Harapan Baru supaya nanti gue bisa ke arah Pondok Ungu Permai, yang mana nanti gue akan ke Marakas. Itu perbatasannya ya setahu gue ya, karena kesanaan sedikit tuh udah masuknya Kabupaten Bekasi ya. Oke, kita di depan nanti ada bundaran, kita belok kanan.
Oke, kita belok kanan teman-teman. Wih, Suzuki Grand Vitara tuh ganteng banget ya teman-teman nih. Aduh, semoga bisa kembali kesampaian. Minta doanya ya teman-teman ya. Semoga gue bisa punya roda 4. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ini di sebelah kiri kita teman-teman. Biasanya kalau sore itu suka banyak tukang-tukang yang menjual ikan untuk konsumsi ya teman-teman, ikan-ikan dari laut langsung tuh. Cuma ini lagi belum ada nongol. Ya, Taman Harapan Baru tuh di depan kita itu semacam apa ya, mallnya ya, mallnya atau apa namanya, Plaza THB. Itu sepi banget tapi sekarang teman-teman. Dulu tuh kalau gue nggak salah sih ya, itu sekitaran tahun 2011 atau 2012 lah ya sekitar tahun segitulah, antara 2009 lah, 2009 sampai 2012 mungkin. Itu masih suka ada kayak apa namanya, panggung-panggung band gitu, band-band indie Bekasi mungkin lebih tepatnya. Suka ada tuh gigs gitu di situ. Ini kita ambil kiri ya teman-teman ya. Kita ambil kiri menuju ke Marrakas teman-teman ya. Ini di depan kita ini kita belok kiri teman-teman. Kalau ke kanan tembusannya itu bisa ke daerah Paku kalau nggak salah teman-teman ya. Ini kita ke kiri. Nah, kalau teman-teman lurus ke sana tuh, teman-teman lurus ke sana itu tuh udah masuk ke Kabupaten Bekasi kalau nggak salah teman-teman ya. Itu sudah masuk ke Kabupaten Bekasi, yaitu Tarumajaya kalau nggak salah namanya. Nah, ini kita sudah masuk di daerah Pondok Ungu Permai. Yang setahu gua ini masih masuk kota Bekasi, wilayah kota Bekasi ya teman-teman ya. Nah iya benar, masih masuk Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Oke, ya Allah, jalannya jelek banget teman-teman. Kita belok kanan ya, karena kita mau ke Marrakas. Kita belok kanan. Ini ada Almas Fried Chicken. Baunya enak banget ya Allah. Nah, ini di depan kita sudah mau memasuki wilayah Marrakas teman-teman nih. Aduh, ini mau kemana lagi mobil? Nah, ini kalau teman-teman yang nonton di konten sebelumnya, gue membahas tentang daerah sini ya teman-teman ya. Daerah yang salah satu pusat keramaian di Bekasi Utara. Ini banyak kuliner, banyak. Nanti di sebelah sana ya, pokoknya teman-teman nonton lah di video yang udah gue bikin. Nanti gue sematkan di video ini. Itu teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita udah ada di daerah Kabupaten Bekasi ya teman-teman ya. Ini apa ya namanya ya, lupa gua nama daerahnya. Nah
Nah, ini pertigaan ini, ke kiri itu ada sebuah pesantren ya, pesantren yang besar banget teman-teman, di apa namanya, di Bekasi gitu ya, di Kabupaten Bekasi. Gue lupa nama pesantrennya apa ya. Ini di kiri kita ada Masjid At-Taqwa kalau nggak salah tuh tulisannya. Oh, ini dia tuh, Kelurahan Bahagia. Ternyata di situ ya ada tugu perbatasan tadi ya teman-teman ya. Ini kita ambil kanan. Ini masih sekitaran Kabupaten Bekasi juga. Jadi jalan ini nanti tembusannya teman-teman, tembusannya itu ujungnya nanti itu di apa namanya itu, jembatan besi yang dekat Wisma Asri teman-teman. Nah, ini kita ikutin jalan sini saja, nanti tembusnya ke sana tuh teman-teman, ke daerah-daerah. Kalau kita ke arah ke kiri itu kita ke arah Kebabelan, kita nanti ujungnya itu kita ke kanan buat ke arah jembatan besi teman-teman. Nah, salah satu yang unik di sini karena mayoritas di sini adalah orang aslinya itu adalah orang Betawi ya teman-teman. Jadi ini kalau sore itu banyak sekali penjual nasi uduk Betawi teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen merasakan nasi uduk khas Betawi ya, di sekitaran sini nih bisa jadi opsi untuk makan nasi uduk Betawi teman-teman. Pokoknya banyak lah di sini itu. Nah teman-teman, di sebelah kanan ini nih ada rumah warna pink ini ya teman-teman ya. Ini salah satu yang bikin gue penasaran teman-teman. Perhatikan ya, itu tadi rumah warna pink, dan yang ini sebelah kiri ini, nah warnanya apa ini ya, pokoknya identik gitu teman-teman. Nah ini sama yang ini satu lagi nih teman-teman, di sebelah kanan ini salah satu yang apa ya, gue penasaran sih apa gitu, maksudnya itu rumah itu tuh apa, apakah memang satu pemilik yang sama dan rumahnya tuh luas gitu teman-teman. Gue coba tanya waktu itu karena istri gue kan rumahnya sekitaran sini ya, di Villa Indah Permai sana. Jadi gue pernah tanya ke istri gue teman-teman, itu tuh apa gitu, bangunan apa, maksudnya kok ada rumah yang bentuknya identik tapi cuma beda warna doang gitu. Nah kalau kata istri gue nih, ini gue nggak tahu bener atau enggak ya, urban legendnya, ceritanya itu katanya itu adalah kakak beradik gitu lah teman-teman. Koreksi ya kalau gue salah ya teman-teman ya. Jadi itu katanya tuh rumah itu adalah rumah kakak beradik gitulah pokoknya. Jadinya dibikin dengan model yang sama tapi warnanya berbeda. Nah ini di kanan teman-teman, di kanan kita itu jalan tembus, kita bisa masuk ke Wisma Asri 2 teman-teman, dan nanti keluarnya itu di gerbang depannya Wisma Asri 2. Nah itu ada papan penunjuk arahnya. Ke kanan itu stasiun Bekasi, Teluk Buyung, Bekasi Kota. Ke kiri ke Balen, Rumah Sakit Daerah Bekasi, Muara Bakti. Nah, kita ambil yang kanan ya teman-teman. Kita tembusnya di sini teman-teman. Aduh macet lagi. Pelan-pelan aja lah, ambil ke kanan, kirinya nggak dapet tadi. Kayaknya kita ambil kiri. Kita ambil kiri aja, biar nggak mengganggu yang di sebelah kanan. Nah ini salah satu yang khas di sini juga teman-teman. Di sekitaran sini tuh di sebelah kanan nanti, ya enggak nanti sih, di sebelah sini lah ya. Di sebelah kanan ini tuh banyak yang jual sate biawak teman-teman.
Nah tuh warung sate Bang Gondrong. Tuh lihat, di sini banyak yang jual sate biawak teman-teman. Kurang paham khasiatnya apa, tapi yang gue tahu itu salah satunya yang pernah gue dengar tuh, nah tuh kan warung sate biawak Lina. Nah, yang gue tahu itu katanya kalau biawak itu, sate biawak itu ya teman-teman ya, atau olahan biawak itu katanya untuk mengobati penyakit kulit gitu teman-teman, kalau gue nggak salah. Wow, ini ada gerobak. Nah ini salah satu titik macet yang ada di Kota Bekasi bagian utara. Lihat sendiri ya teman-teman. Ini tuh sering banget masuk ke portal-portal berita Kota Bekasi seperti Info Bekasi atau apalah gitu, karena memang ini kalau lagi macet bisa stuck cukup lama teman-teman. Nah ini kita lurus aja ya, gua mau ambil jalan lurus aja deh. Nah ini teman-teman, ada penunjuk jalan lagi. Kita kalau ke kanan itu ke arah Kota Bekasi untuk Portland, kalau ke kiri kita ke Tambun Utara. Tuh daerah-daerah sekitaran Gabus, Srimahi, terus Sri Amur ya mungkin ya kalau gua nggak salah. Pokoknya dulu gue pernah cari perumahan di sekitaran sana. Jadi kalau di depan perempatan ini kita ke kiri itu, ya itu tadi ya teman-teman, kita memasuki Kabupaten Bekasi. Nah ini di sebelah kiri sana itu Kabupaten Bekasi teman-teman. Nah kita mau ambil kanan. Setahu gua kita nggak bisa langsung, tapi coba kita lihat deh, bisa nggak ya? Setahu gue sih ini nggak bisa langsung. Oh tapi boleh deh, ada paogahnya gitu. Oke kita belok kanan. Nah kita belok kanan menyusuri jalan sini. Ini jalan apa ya namanya ya? Pokoknya ini nanti tembusnya itu adalah radar ya, radar kalau gue nggak salah sebutannya itu. Nah ini yang tadi gue maksud ya teman-teman. Di sebelah kiri kita ini, kalau kita belok itu nanti tembusnya di Rawakalong teman-teman. Nah kita lurus ya. Kita mau lewat Perumnas 3. Kita mau lewat sekitaran Kelurahan Durenjaya kah atau Arenjaya kah? Gua lupa ingat. Di depan. Nah ini titik macet juga, apalagi kalau hari libur ya, Sabtu Minggu tuh, karena mungkin banyak yang libur di rumah pengen jalan-jalan, jadinya suka banyak yang lewat sini. Dan ini juga salah satu jalan pintas lah ya bisa dibilang, kalau kita mau ke daerah-daerah Tambun lewat belakang dalam tanda kutip itu kita bisa lewat sini nih. Ini di depan kita ini perbatasan lagi. Ini kalau ke kanan ke depan sana itu kita bisa lewat daerah Ganda Agung, sekitaran perumahan-perumahan Durenjaya juga ya kalau gua nggak salah. Nah kalau ke kiri ini nanti kita tembusnya Perum 3. Oke, jadi kita mau ambil kiri aja biar tembusnya Perum 3 nanti teman-teman. Kita akan nembusin lewat Bulak Kapal. Oke, kita ambil sini. Nah itu kalau ke kanan sana itu nanti keluarnya di Rumah Sakit Bella teman-teman, arah Terminal Bekasi. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di apa namanya, perlintasan kereta api Bulak Kapal teman-teman. Ini teman-teman yang lewat sini mohon hati-hati ya teman-teman,
walaupun memang di sini ada penjaganya tuh di depan situ, ya pengatur lah bukan penjaga, tapi ternyata perlintasan ini itu tidak berpalang ya teman-teman ya. Dan ini juga jadi salah satu titik macet. Nah ini teman-teman hati-hati ya, karena sering banget loh di sini teman-teman kejadian yang tertemper ya, tertabrak kereta api. Nah kalau tadi kita ngelewatin perbatasan antara Bekasi Utara dengan Kabupaten Bekasi, di depan sana itu ada gapura Selamat Jalan Kota Bekasi teman-teman. Selamat Jalan Kota Bekasi ini adalah perbatasan antara Bekasi Timur dengan Kabupaten Bekasi. Nah ini kita lewatin dulu ya, kita lewatin dulu gapura Selamat Jalan Kota Bekasi. Nah ini dia teman-teman, ini adalah perbatasan. Dan kita sekarang sudah ada di, nah itu tuh, Tugu selamat datang di Kabupaten Bekasi teman-teman. Kita cari putaran deh di depan sana ya. Kita akan balik lagi. Nah ini di sebelah kiri kita ada Samsat Kota Bekasi teman-teman. Oke, kita belok kiri. Ups. Nah, sekarang kita memasuki daerah Bula Kapal teman-teman ya. Ini di depan nanti itu banyak banget agen-agen atau apa ya disebutnya, full bis-bis antar kota teman-teman. Bis-bis akap nih, ini udah mulai tuh di sebelah kiri kita. Ini ada poolnya Gunung Harta. Ada pool Gunung Harta. Ini ada di depan sana kalau nggak salah itu nanti ada poolnya Rosalia Indah. Nah ini sebelah kiri kita pool Rosalia Indah. Di sini pokoknya banyak lah teman-teman. Ada tuh, ada Sinar Jaya, pool Sinar Jaya, ada Laju Prima. Ini Harapan Jaya. Di depan sana kalau nggak salah Haryanto teman-teman. Di sebelah kanan atau sebelah kiri gue lupa. Kayaknya sih sebelah kanan ya. Sebelah kanan kita nih kalau nggak salah Haryanto. Terus ada, aduh apa sih namanya gue lupa, Garuda Mas. Tadi udah kita lewatin. Nah ini kita masih lurus terus. Kita akan lewat jalur tol timur teman-teman. Oh ya teman-teman, sedikit tips dari gua. Kalau musim liburan panjang, buat teman-teman mungkin yang pakai mobil, menurut gua sih lebih baik hindari keluar di tol Bekasi Timur ya teman-teman. Karena biasanya kalau di musim liburan panjang itu ya apa namanya, trafficnya dari bis-bis antar kota ini, bis-bis akap ini itu lebih banyak dari hari biasa teman-teman. Jadi biasanya pasti akan macet. Jadi usahakan teman-teman yang mau masuk atau mau keluar tol Bekasi Timur ya kalau bisa sih jangan di hari liburan panjang ya teman-teman. Ya ini mumpung hijau. Nah, di sebelah kiri ini selamat datang Kota Bekasi ya. Apa ini? Nah di sebelah kiri kita nih ada apartemen LRT City namanya. Ini buat LRT. Kita naik LRT itu di daerah apa? Daerah Jatimulya kalau nggak salah. Oh iya itu benar, stasiun Jatimulya. Itu kita masuk lewat sini teman-teman. Dan di sebelah kanan kita itu gerbang masuk tol Bekasi Timur dan gerbang keluarnya juga kalau nggak salah.
Nah teman-teman, ini kita mau belok kanan ya teman-teman ya. Kita mau belok kanan, ini mau ke arah, kalau gue sih setahu gue sih ini namanya Bojong Menteng ya teman-teman ya. Benar gak sih? Oh ya benar, Bojong Menteng. Jadi karena perjalanan gue kali ini rutenya ingin melakukan perjalanan 360 derajat ya, memutari Kota Bekasi ya, walaupun tidak kesemuanya di apa ya perbatasannya, tapi demi efisiensi lah ya teman-teman ya, efisiensi jalan yang gua lalui, gua memutuskan lewat sini biar nanti tembusnya itu di Cipendawa teman-teman. Ini kita masukin Bojong Menteng, dan ini waktunya sudah waktu asar, pas banget azan asar. Ini tuh di depan sudah kelihatan truk-truk besar, truk-truk sampah. Kita ambil kiri ya teman-teman, karena kita mau ke daerah Jatimakmur nanti teman-teman. Oke, kita ambil kiri, let's go. Baunya. Oke, lampu kuning, lampu hijau. Yuk maju, kita ambil kanan. Nah ini namanya Jalan Cipendawa ya teman-teman ya. Ini jalan ini nanti tembusnya itu adalah ke daerah Pondok Gede teman-teman. Kalau kita ikuti jalan ini terus saja, itu nanti kita akan melewati jalan Pondok Gede. Nah di sebelah kiri kita nanti itu ada perumahan yang sudah gue buatkan juga videonya. Itu perumahan yang waktu itu terdampak banjir besar ya teman-teman ya, terdampak banjir Kota Bekasi itu yang beberapa bulan lalu lah ya. Aduh. Nah ini, nah di sebelah sana itu, di kanan sana tuh, di kanan ya pokoknya di sebelah sana itu ya teman-teman ya. Nah itu yang namanya perumahan Pondok Gede Permai. Nih. Pokoknya videonya nanti bisa dilihat lah, gua akan sematkan juga. Nah itu di sebelah kiri kita ya teman-teman ya. Nah guys, kali ini kita sebentar lagi mau melewati persimpangan Jati Asih ya teman-teman. Ini nanti di sebelah kanan kita itu ke arah Pasar Baru Jati Asih. Nah, gue mau mengambil lurus. Nah satu hal yang unik di sini teman-teman, di sini tuh nama pos polisinya tuh Pos Polisi Lalu Lintas Pasar Rebo teman-teman. Jadi kan Pasar Rebo Jakarta Timur teman-teman. Nah ini kalau ke kiri ini kita ke arah Komsen, ke arah Villa Nusa Indah, bisa pokoknya arah sana lah. Jati apa itu gue kurang tahu, Jati Kramat kah atau Jati Melati kalau nggak salah ya, Jati Melati, Jati Warna itu bisa lewat situ kalau nggak salah. Kita lurus teman-teman, kita masih lurus terus ya teman-teman. Ini ke teman-teman yang nggak mau kena macet lewat Pasar Pondok Gede, itu teman-teman bisa nih belok kanan sini nih. Nanti itu tembusnya ke daerah namanya daerah Gamprit teman-teman kalau gue nggak salah ya. Itu ya memang jalannya agak jalan-jalan perumahan gitu ya, jalannya sempit, tapi lumayan bisa menghindari kalau di sana lagi ada macet-macet. Wah teman-teman, ini iya baru inget juga gue nih, ini yang gudang ban teman-teman ya, gudang ban Jatimakmur yang beberapa hari lalu baru aja kebakaran. Wow gila, habis teman-teman kondisinya.
ini kita melipir ke sini sebentar ya teman-teman ya, buat gua kasih lihat di sini ada. Nah, selamat jalan Kota Bekasi. Depan sana itu adalah batas antara Pondok Gede dengan Jakarta Timur teman-teman. Jakarta Timur di sini itu adalah apa ya masuknya kecamatannya ya, mungkin Lubang Buaya kali. Pokoknya di depan itu kan ada taman ada monumen Pancasila Sakti ya kalau nggak salah namanya, kayak Lubang Buaya. Nah, kita meninggalkan Kota Bekasi sebentar, terus kita berhenti, kita ke kiri buat putar balik lagi dan masuk lagi ke Kota Bekasi. Nah, kita masuk lagi teman-teman. Selamat datang di Kota Bekasi. Oke, kita sekarang ada di Bekasi lagi. Nah, di depan sini nih teman-teman ya, di sebelah kiri ada Honda Ahas ya, milik mantan pembalap road race Indonesia, yaitu namanya Ahmad Jayadi. Kita teman-teman ada yang tahu? Situ namanya Jayadi Motor, Ahas Jayadi Motor. Namanya mantan pembalap road race era tahun 2000-an kah ya, 90 atau 2000-an lah, gue lupa. Kayaknya 90 atau 2000-an awal kalau nggak salah. Koreksi kalau gue salah ya teman-teman. Lihat teman-teman, macetnya kayak gini. Ini hari libur. Gimana kalau hari kerja ya, yang mobilitas orangnya lebih banyak sepertinya. Kacau ya, semoga proyeknya bisa cepat selesai lah, biar nggak ya kayak gini lah, biar nggak macet-macet gini. Macetnya panjang loh teman-teman. Nah, itu kita akan belok ke kiri teman-teman. Di Pelabuhan Penunggu Jalan kita akan tembus Jati Bening Curug. Nah, kita akan ke situ ya. Oke, kita ambil kiri. Oke nih teman-teman, kita sudah ada di daerah Jati Cempaka. Nih sebentar lagi gua akan belok kiri. Nah ini kalau lurus ke sana teman-teman, ke depan sana itu nanti bisa tembus ke Caman teman-teman. Ya pokoknya ke daerah sekitaran Caman sana. Lebih tepatnya itu samping sentra kota Jati Bening. Kita ke kiri. Kita mau keluar di daerah namanya daerah Curug. Ya. Oh, itu dia kereta cepat. Ada penambahan kereta cepat. Nah, ini di sini teman-teman nih. Kalau teman-teman ingat, beberapa tahun lalu itu ada berita si pembangunan kereta cepat itu terhalang gara-gara ini nih. Ininya mentok apa sih, girder apa namanya ya, gue nggak tahu. Girder apa grider, gue lupa. Nah tadinya jalannya itu lewat sana teman-teman. Nah sekarang diputar karena waktu itu pembangunannya bermasalah, akhirnya dibikin jalan baru ya. Nah jalan baru atau memang sudah ada sebelumnya, tapi jadi jalannya diputar ke sini teman-teman. Jadi kita sekarang ambil kiri aja ya. Itu teman-teman. Nah itu tadinya tuh kita harusnya lewat atas itu, tapi karena ya itu tadi nggak muat. Nah ini tadi harusnya tuh kita keluar di sini. Itu teman-teman. Ternyata di sini sudah Jakarta Timur teman-teman. Sudah masuknya Pondok Kelapa ya, Jakarta Timur, Jalan Curug ini. Berarti mungkin sebelah kanannya Bekasi, sebelah kiri kita ini
Pondok Kelapa, atau mungkin sudah masuk Pondok Kelapa juga. Oke teman-teman, ini setahu gua ya teman-teman ya, ini adalah perbatasannya Bekasi Barat dengan Jakarta Timur teman-teman. Nah ini kita sudah di Pasar Sumberarta, kita akan belok sini ya teman-teman, belok kiri sini kita melewati Jalan Bintara Jaya itu ya, Jalan Bintara Jaya. Nah ini kita sudah Jalan Bintara Jaya. Nah ini teman-teman ya, ini yang satu yang sering terlewat mungkin buat teman-teman yang sering lewat sini. Nah ini ternyata di sini ada Gapura Selamat Datang Kota Bekasi teman-teman. Oke teman-teman, sekarang sudah ada di Jalan Baru teman-teman ya, Jalan Baru Bekasi. Kalau nama itunya apa ya, Jalan Igusti Ngurah Rai mungkin nih, kalau nggak salah. Nah ini sebetulnya ya, kalau misalkan masih bisa lewat sih, gue tadinya pengen lewat Harapan Baru teman-teman, tapi karena di sini udah ditutup ya, buat nyebrang ke sana itu sudah ditutup karena waktu itu bukan waktu itu sih, maksudnya sampai sekarang itu ada rel kereta yang double track, jadinya sekarang perlintasan kereta yang ke arah sana ya itu ditutup teman-teman. Jadinya ya kalau mau ke sana cukup jauh muternya sekarang. Nah salah satu perlintasan yang ditutup, perlintasan kereta api yang ditutup nih di sini teman-teman. Tuh ya, itu tuh kalau dulu dibuka itu lumayan memangkas waktu buat kalau kita nyebrang ya teman-teman ya. Karena kan kalau kita ke seberang itu muternya harus naik dulu flyover sini teman-teman. Kita harus ke sini dulu, terus naik flyover Kranji ini, baru turun kita ambil kiri ke arah Harapan Baru. Oke teman-teman, sebentar lagi gua akan mencapai titik finish gua, yaitu di Harapan Indah kembali. Serem banget tadi, ban kontainer ini tepat banget di depan kita teman-teman, jadi jaga jarak, hati-hati. Jadi alhamdulillah sebentar lagi kita akan menyelesaikan perjalanan mengelilingi kota Bekasi dalam satu hari ya teman-teman ya. Bahkan mungkin bukan dalam satu hari, cuma dalam hitungan jam kita menyelesaikan perjalanan 360 derajat kita ya. 360 derajat ya, pokoknya 360 kita, 360 trek kita ini sama. Di depan sini sudah Gerbang Harapan Indah. Kita akan menyelesaikan perjalanan kita tepat di titik awal kita berangkat. Aduh, giliran dulu teman-teman. Lumayan capek ya, ngantuk karena ngelewatin beberapa titik macet, beberapa titik keramaian yang cukup menguras tenaga. Dia cukup capek. Itu Mitsubishi X-Force. Kita maju.
selesai dan finish teman-teman di kota harapan indah kembali. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Buat teman-teman yang suka sama video ini bisa subscribe mungkin, atau like, komen yang baik-baik, dan semoga gue bisa terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.